Halo, selamat datang. Senang sekali Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami. Ya, selamat datang semuanya. Di sesi bedah materi kita hari ini, kita punya sesuatu yang cukup memprovokasi. Kita akan membongkar sebuah teks reflektif yang baru saja Anda kirimkan. Betul, dan judulnya saja sudah sangat tajam ya. Benar banget. Judulnya itu Siapa yang Membentuk Pikiran Anda? Waktu saya pertama kali baca judul ini, jujur saja agak terasa kayak... Ya, ditegur. Nah, iya, kayak sebuah teguran. Karena teks ini langsung buka dengan satu premis yang sangat blak-blakan. Bahwa setiap hari kita sedang menyerap informasi. Tepat. Sadar atau tidak sadar, kita menelan opini, standar hidup, sampai definisi soal apa itu sukses dan bahagia dari luar. Dan itu terjadi secara konstan. Betul sekali. Jadi pertanyaannya sekarang itu bukan lagi apakah pikiran Anda sedang dibentuk hari ini? Bukan apakah ya? Ya, bukan apakah. Tapi pertanyaannya adalah siapa atau apa yang sebenarnya sedang memegang kendali atas bentuk pikiran Anda tersebut? Apa yang sangat menarik di sini adalah penulisnya tidak melihat proses pembentukan ini sebagai sesuatu yang dramatis atau... Atau kayak konspirasi besar yang menakutkan gitu ya? Tepat. Teks ini justru ngajak kita melihat hal-hal yang sangat biasa. Rutinitas harian kita, lingkungan kita, sebagai sebuah sistem yang terus-menerus beroperasi di latar belakang. Jadi diam-diam bekerja? Sangat diam-diam. Ini bukan tentang paksaan sama sekali. Ini lebih tentang arsitektur pikiran yang dibangun bata demi bata setiap kali kita membuka mata di pagi hari. Oke, mari kita urai hal ini pelan-pelan. Di bagian awal teks, penulis mengutip dari Kitab Roma pasal 12 ayat 2. Ya, bagian tentang jangan menjadi serupa dengan dunia. Satu kata Yunani yang disorot tebal banget di sini. Kata siskematizo. Shiskematizo. Kedengarannya rumit ya, secara linguistik. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan penulis dengan istilah ini? Kenapa nggak sekedar pakai kata berubah saja? Karena siskematizo ini punya nuansa makna yang sangat spesifik dan dalam. Secara harfiah, itu berarti dibentuk mengikuti pola luar. Mengikuti pola luar, oke. Tapi bagian paling krusial dari definisi yang dijabarkan teks ini adalah bahwa proses itu terjadi secara tidak sadar. Jadi kita nggak nyadar kalau kita lagi dibentuk. Sama sekali nggak nyadar. Sistem di sekitar kita ini nggak datang menggedor pintu rumah Anda, terus maksa Anda untuk mengubah nilai-nilai hidup. Nggak se-ekstrim itu ya? Nggak. Ia bekerja lebih kayak algoritma media sosial. Cuma menyodorkan hal-hal yang perlahan-lahan menyerupakan kita dengan standar mereka. Sebentar. Kalau dibilang mengikuti pola dari luar, bukankah wajar kalau lingkungan membentuk kita? Wajar gimana maksudnya? Ya maksudnya, kalau lingkungan fisik kita toksik, pikiran kita ikut toksik. Kalau kita pindah ke lingkungan yang lebih baik, pikiran kita lebih jernih. Gimana teks ini membedakan antara sekedar pengaruh lingkungan biasa dengan sistem yang sedang kita bahas ini? Nah, itu poin yang sangat kritis. Teks ini justru berargumen bahwa masalah utamanya itu bukan di mana lokasi fisik Anda berada. Bukan soal lokasi fisik. Bukan. Anda bisa pindah ke pegunungan yang sunyi sekalipun, tapi kalau pikiran Anda masih terhubung dengan cara kerja sistem ini... Yang di teks disebut kayak matriks itu ya? Betul, sistem yang kayak matriks, tak terlihat. Selama pikiran Anda masih terhubung ke sana, maka sistematisasi tetap terjadi. Wow, jadi pelarian fisik gak akan menyelesaikan masalah? Nggak akan. Karena sistem dunia ini terasa sangat normal, terasa sangat modern, dan seolah-olah masuk akal banget buat logika kita. Bisa kasih contoh konkretnya nggak? Misalnya begini, gagasan bahwa Anda harus selalu sibuk supaya dianggap berharga. Hustle culture. Ya, atau gagasan bahwa validasi digital, jumlah likes atau followers, itu adalah ukuran kesuksesan mutlak. Itu standar yang sudah sangat dinormalisasi sekarang. Tepat. Itu bukan soal di mana Anda tinggalkan, itu soal perangkat lunak yang diinstal perlahan ke dalam pikiran Anda. Pengkondisian diam-diam. Dan untuk menjelaskan pengkondisian ini, teks yang kita bedah ini pakai sebuah analogi sejarah yang menurut saya luar biasa. Analogi bangsa Israel di Mesir. Seberapa relevan sih buat kita yang hidup di zaman serba digital gini? Tapi pas dibedah lagi, penulis menggunakannya untuk menunjuk satu titik buta dalam psikologi manusia. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, analogi itu sangat relevan. Penulis menyoroti satu kalimat kunci yang brilian di sini. Yang soal perbudakan itu ya? Betul. Bahwa perbudakan tidak dimulai dengan belenggu atau rantai fisik. Ia dimulai dengan perubahan pola pikir yang sangat lambat, sampai identitas asli mereka perlahan terlupakan. Jadi bukan tiba-tiba langsung dirantai. Coba kita pikirkan dalam konteks modern.
Kalau sebuah sistem ingin menguasai Anda, cara paling nggak efisien itu ya memaksa Anda secara terang-terangan. Karena pasti ada perlawanan. Manusia kan nggak suka dikontrol. Pasti. Sistem yang benar-benar efektif justru adalah sistem yang mengubah metrik Anda dalam menilai diri Anda sendiri. Jadi maksudnya perbudakan itu terjadi di dalam kepala jauh sebelum pergelangan tangan mereka dibelenggu secara fisik. Tepat sekali. Waktu orang Israel berada di dalam sistem Mesir pada masa itu, perlahan-lahan standar penguasa mereka menjadi standar mereka sendiri. Menikmati makanan Mesir, gaya hidup Mesir. Iya. Dan begitu juga kita hari ini. Cara dunia mendefinisikan apa itu aman, apa itu cantik, apa itu sukses finansial. Itu semua pelan-pelan mengambil alih definisi internal kita. Sampai pada titik di mana kita lupa siapa kita sebenarnya. Kita lupa nilai-nilai asli kita. Karena kita terlalu sibuk mencoba menyesuaikan diri dengan cetakan dari luar tadi. Ngeri juga ya kalau dipikir-pikir, kita merasa bebas padahal kita sedang menyesuaikan diri dengan cetakan. Ilusi kebebasan. Nah, teks ini nggak berhenti di analogi makro yang tadi. Ada satu bagian progresif yang spesifik dan sangat menarik. Penulis menggunakan urutan 3 kata. Berjalan, berdiri, duduk. Ya, berjalan, lalu menjadi berdiri, dan akhirnya duduk. Itu adalah anatomi dari bagaimana kita terperangkap. Awalnya terdengar puitis sih, tapi bisa Anda jabarkan bagaimana progresi ini, logika filosofisnya, bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu, progresi dari berjalan menuju berdiri, lalu duduk ini adalah inti dari bagaimana pengaruh kecil bermutasi jadi gaya hidup permanen. Oke, mari kita bedah satu-satu. Kita pakai contoh yang dekat dengan kita ya, media sosial dan gaya hidup. Tahap pertama itu berjalan. Berjalan melewatinya. Ya, ini adalah fase di mana apa yang sering kita dengar dan kita lihat, pelan-pelan mulai kita kenali. Ibaratnya Anda lagi scrolling lini masa. Sekedar lewat doang di layar. Anda melihat tren konsumerisme atau gaya hidup mewah seorang influencer. Anda cuma berjalan melewatinya. Itu masih berupa latar belakang kebisingan. Kita cuma lihat, belum terlalu peduli. Lalu kapan fase transisi ke berdiri itu terjadi? Anda mulai berdiri ketika Anda berhenti untuk memperhatikan secara saksama. Kita mulai kasih atensi. Betul. Anda mulai memfollow akun-akun tersebut. Anda mulai membandingkan hidup Anda dengan apa yang ada di layar itu. Dan mulai mikir kok hidup saya nggak seindah mereka ya? Tepat. Anda mulai membenarkan gaya hidup itu di dalam kepala Anda. Anda berhenti menganggapnya sebagai tontonan biasa dan mulai menerimanya sebagai standar yang harus Anda capai. Jadi informasi yang tadinya cuma lewat, sekarang mulai mengendap jadi sistem kepercayaan kita. Apa yang sering kita dengar akan menjadi apa yang kita percayai. Oke, saya mengerti sekarang logikanya. Berarti, duduk adalah ketika keyakinan itu sudah mengkristal menjadi tindakan. Duduk melambangkan posisi menetap. Anda sudah mengambil kursi di dalam sistem tersebut. Menetap dalam artian kita mulai mempraktekannya. Menggunakan contoh yang sama tadi, duduk adalah ketika Anda akhirnya memutuskan untuk ngambil utang atau cicilan berlebihan. Demi mempertahankan gaya hidup yang Anda tonton pas berdiri tadi. Tepat sekali. Anda tidak lagi mempertanyakan apakah nilai-nilai konsumtif itu benar atau salah. Anda sudah hidup di dalamnya. Anda duduk nyaman di sebuah sistem yang sebenarnya sedang menggerogoti finansial dan mental Anda. Dan pada akhirnya, apa yang kita percayai menentukan cara kita hidup. Itulah fase duduk. Wow, itu benar-benar menampar sih. Kita secara tidak sadar duduk di sistem nilai yang bahkan tidak pernah kita pilih dari awal. Karena kita membiarkan pikiran kita diserupakan. Kita mengira kita membuat keputusan bebas, padahal opsi keputusannya sudah dibatasi duluan sama sistem. Opsi yang disediakan oleh matriksnya. Nah, untungnya setelah membedah penyakitnya sedalam ini, materi yang dikirim pendengar kita ini juga menawarkan antidotnya. Solusi untuk keluar dari sistem. Iya, dan solusinya difokuskan pada sesuatu yang bagi saya terasa sangat personal dan emosional. Teks ini bilang, kalau orang yang benar dibentuk oleh kesukaannya pada Taurat Tuhan. Kesukaan. Ini kata kunci yang penting. Kesimpulannya itu ada dalam satu frasa sentral. Apa yang kita sukai, itulah yang membentuk kita. Frasa itu mengubah seluruh paradigma diskusinya. Gimana maksudnya mengubah paradigma? Karena ini memindahkan pertempuran dari wilayah intelektual murni ke wilayah hati. Penulis tidak mengatakan apa yang Anda pelajari akan membentuk Anda. Atau apa yang Anda takuti membentuk Anda? Betul. Afeksi kita, cinta kita, perhatian kita, itulah cetakan utama bagi pikiran kita.
Jadi bukan cuma soal logika. Kalau sebuah sistem bisa membuat Anda menyukai validasi sosial palsu atau membuat Anda kecanduan pada siklus kemarahan dari baca berita tiap pagi, Berarti sistem itu sudah berhasil memiliki kita. betul, karena mereka menguasai apa yang Anda sukai. Menarik. Jadi ini bukan sekedar soal menahan diri keras-keras supaya nggak mikirin hal buruk. Kita nggak bisa cuma mengosongkan kepala, kan? Nggak bisa. Kekosongan pasti akan diisi. Kita harus dengan sengaja mengarahkan afeksi kita, cinta kita, ke arah yang benar. Tepat. Dan untuk menguji di mana sebenarnya afeksi kita berada sekarang, penulis melemparkan 3 pertanyaan refleksi diri. Pertanyaan yang sangat menusuk. Sangat. Saya akan membacakannya langsung untuk Anda yang sedang mendengarkan sesi ini. Saya ingin Anda berhenti sejenak dan coba refleksikan jawabannya. Silakan. Pertanyaan pertama, apa yang paling sering memenuhi pikiran Anda? Ini menguji fokus harian kita. Pertanyaan kedua, apakah emosi Anda lebih mudah digerakkan oleh berita atau oleh firman? Coba perhatikan reaksinya. Dan pertanyaan ketiga, apakah opini publik lebih berpengaruh bagi Anda daripada doa? Saat saya baca pertama kali, jujur, pertanyaan ketiga ini yang bikin saya terdiam cukup lama. Karena pertanyaan-pertanyaan ini pada dasarnya berfungsi sebagai termometer. Termometer untuk mendeteksi schismetizo. Ya, untuk mendeteksi seberapa parah infeksinya di dalam diri kita. Ambil contoh pertanyaan soal opini publik tadi. Itu ujian langsung untuk melihat siapa yang pegang kendali atas sistem saraf Anda. Wah, sampai ke sistem saras ya. Coba bayangkan pas Anda mau posting sesuatu di internet. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk merangkai kata demi menghindari kritik publik? Seringnya lama banget. Ketik, hapus. Bandingkan dengan waktu yang Anda habiskan untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini hal yang benar dan jujur secara spiritual untuk dilakukan? Jauh lebih banyak mikirin pandangan publik. Kita bisa langsung panik cuma karena satu komentar negatif dari orang yang bahkan kita nggak kenal. Persis. Jika satu berita utama yang clickbait atau satu komentar sinis bisa menghancurkan mood Anda seharian, Sementara momen spiritual nggak kasih efek apa-apa, maka teks ini sedang menelanjangi kita. Itu bukti tak terbantahkan bahwa kebutuhan kita akan validasi telah menggantikan pencarian makna. Opini publik sudah jadi dewa yang baru. sangat masuk akal. Opini publik menggantikan kebenaran. Pertanyaannya sekarang, gimana kita memutar balik keadaan ini? Menyadari itu langkah awal yang bagus. Tapi kan kita butuh langkah praktis. Gimana maksud saya gimana teks ini memandu kita keluar dari sana? Penulis merangkum ada 4 langkah taktis yang sangat aplikatif untuk memutus sistem ini. Apa langkah pertamanya? Langkah pertama yang merupakan prasyarat mutlak, mengurangi kebisingan. Mengurangi kebisingan, ini fisik atau mental? Keduanya, Anda tidak akan pernah bisa mendengar sinyal yang benar kalau frekuensi Anda penuh dengan suara statis dari sistem. Berarti harus potong noise-nya ya? Ini berarti membatasi konsumsi informasi harian, matikan notifikasi yang nggak perlu, berhenti doom scrolling sebelum tidur. Kita hentikan dulu suplai pola luarnya. Logis sih, ibaratnya hentikan dulu kebocoran pipa sebelum mulai mengepel lantai. Metafora yang pas. Lalu, apa langkah keduanya? Langkah kedua adalah mengisi kekosongan tersebut, menambah waktu dalam firman. Kembali ke prinsip apa yang disukai tadi ya? Betul. Begitu Anda memotong kebisingan, Anda akan merasakan ruang kosong yang aneh di kepala Anda. Rasanya sepi banget pasti. Nah, ruang itu harus diisi secara sengaja dengan substansi. Membaca dan merenungkan kebenaran yang kasih perspektif abadi, bukan sekedar tren yang hilang besok pagi. Kalau enggak diisi, nanti bakal diisi otomatis sama kebisingan lagi. Pasti. Lalu langkah ketiganya ini cukup menarik buat saya. Melatih keheningan agar menjadi peka terhadap suara Roh Kudus. Kenapa ada kata melatih di situ? Bukankah diam itu ya tinggal diam aja? Di era modern ini, diam justru adalah salah satu hal yang paling sulit dilakukan. Iya juga sih. Tangan kayaknya gatal pengen pegang HP. Kita sudah terlalu terbiasa dengan stimulasi konstan. Coba ingat kapan terakhir kali Anda nyetir mobil atau nunggu antrian? Tanpa main ponsel? Kayaknya hampir nggak pernah. Tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa suara apapun. Keheningan sudah jadi sesuatu yang terasa mengancam bagi manusia modern. Terasa nggak nyaman ya? Itulah makanya kita harus melatihnya, seperti otot. Tujuannya mengkalibrasi ulang kepekaan telinga batin kita. Melatih keheningan supaya nggak tuli sama hal yang esensial. Saya suka poin itu. Dan ini mengantar kita ke langkah keempat. Menguji setiap pikiran. Mengevaluasi asal pikiran tersebut.
Di teks ini disebutkan kita harus mengevaluasi apakah sebuah pikiran itu berasal dari hamasyah atau dari sistem dunia. Yaitu terminologinya. Nah, di bagian akhir materi ini memang ada beberapa istilah religius yang cukup pekat, termasuk penutup dari penulisnya yang berbunyi, Bapa Yahweh memberkati. Betul, mengacu pada akar spiritualnya. Untuk pendengar kita yang punya latar belakang macam-macam, gimana kita mengontekstualisasikan istilah ini supaya pesan universalnya tetap utuh? Teks ini memang ditulis dengan kerangka spiritual yang sangat spesifik. Tapi pesannya sangat bisa diaplikasikan. Ketika diminta menguji pikiran apakah dari Hamasyiah yang merujuk pada Kristus, Atau dari sistem dunia, penulis pada dasarnya sedang memberikan standar kalibrasi yang mutlak. standar mutlak maksudnya jadi parameter ya? Betul, artinya Anda tidak lagi jadi konsumen pasif atas apapun yang lewat di kepala Anda. Anda menjadi seorang penjaga gerbang. Kita yang sortir pikiran kita sendiri, Ketika pikiran muncul, misalnya pikiran merasa nggak berharga karena lihat pencapaian orang di LinkedIn, sering banget kejadian tuh. Anda harus hentikan pikiran itu di pintu gerbang. Tanya, apakah standar ini berasal dari kebenaran ilahi yang mutlak atau cuma standar buatan algoritma? Wow. Dan penutup Bapak Yahweh memberkati itu jadi pengingat ya? Iya, pengingat bahwa membebaskan pikiran ini adalah perjalanan spiritual. Kita bersandar pada fondasi yang nggak berubah oleh tren zaman. Menjadi penjaga gerbang pikiran kita sendiri. Itu konklusi yang luar biasa kuat. Jadi, apa arti dari semua ini buat Anda yang menyimak dari tadi? Kesimpulannya cukup jelas. Ya, kesimpulannya adalah pikiran Anda, ruang di dalam kepala Anda itu adalah medan pertempuran. Dan pertempuran ini aktif setiap detiknya. Nggak pernah libur. Nggak ada zona netral. Kalau Anda tidak dengan sengaja memilih siapa yang membentuk Anda, maka kebisingan dunia yang akan ambil alih tugas itu secara otomatis. Anda nggak bisa cuma pasif. Harus proaktif. Anda harus memeriksa kemana afeksi Anda tertuju, menjaga gerbang pikiran, dan belajar menavigasi kebisingan ini. Dan sebelum kita tutup sesi ini, saya punya satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Silahkan, ini bagian favorit saya. Teks yang kita bedah tadi menyarankan kita untuk mematikan kebisingan dan melatih keheningan. Ya, langkah pertama dan ketiga tadi. Tapi coba pikirkan hal ini sebentar. Gimana kalau kebisingan yang paling berbahaya itu sebenarnya bukan suara notifikasi atau berita di luar sana? Lalu apa? Gimana kalau kebisingan terburuk itu justru adalah gema dari keinginan kita sendiri di dalam kepala kita? Gema keinginan kita sendiri. Ingat prinsip tadi, apa yang kita sukai akan membentuk kita. Apa yang terjadi kalau kita menyadari bahwa kita sudah dilatih oleh sistem untuk justru mencintai kebisingan itu sendiri? Kita kecanduan sama kebisingannya. Tepat. Sebelum Anda mencoba menciptakan keheningan, tanyakan pada diri sendiri, mengapa keheningan murni itu terasa begitu tidak nyaman pada awalnya? Karena kita harus berhadapan dengan diri kita sendiri tanpa distraksi. Itu pertanyaan yang harus dijawab secara personal. Sangat dalam dan menantang. Pemikiran yang pasti akan terngiang-ngiang di kepala kita sepanjang minggu. Terima kasih banyak kepada Anda yang sudah membagikan sumber materi yang luar biasa ini kepada kami. Materi yang sangat memperkaya. Kami sangat menikmati mengeksplorasi ini bersama Anda. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang berikutnya. Dan ingatlah, untuk selalu menjaga pintu gerbang pikiran Anda. Selamat menjalani hari.